gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Apakah Anda masih ingat ya pernyataan Surya Paloh ketika dimintai keterangan oleh wartawan tentang survei elektabilitas Nasdem yang terus turun seusai mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden oleh Nasdem? Nah, jawaban Surya Paloh pada waktu itu sangat mengejutkan sih, yaitu jika Nasdem untuk perolehan kursinya tidak naik atau bahkan stagnan, nahkodanya wajib out. Nah, akhirnya omongan Surya Paloh itu terbukti benar ya. Dari hasil survei yang dilakukan pada Desember ini, terbukti walaupun safari politik Anies Baswedan di berbagai daerah dan juga sudah dipromosikan oleh Partai Nasdem, tetapi tidak membuat Partai Nasdem dari hasil survei elektabilitasnya naik, melainkan elektabilitas Partai Nasdem turun dari 4,8% pada bulan November yang lalu, tetapi sekarang turun menjadi 3,5%. Nah, apakah Surya Paloh akan menepati janjinya out? Nah, janji Surya Paloh itu pada pemilu 2024. Kalau kursi yang didapat oleh Partai Nasdem tidak naik atau bahkan stagnan, maka nahkodanya wajib out. Nah, bisa jadi di sini dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, tidak membuat elektabilitas Partai Nasdem naik, melainkan justru turun. Aneh memang. Tetapi yang lebih aneh lagi, elektabilitas dari Anies justru naik. Naiknya sih tidak signifikan ya, cuma 1,8%. Apakah jika elektabilitas Nasdem terus turun, kira-kira menyalahkan Presiden Joko Widodo? Seperti statement dari Presiden Joko Widodo ini. Ada lagi nanti untuk Pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Bahkan Presiden Joko Widodo juga menanggapi lah, yaitu apa-apa kok salah Presiden Joko Widodo. Bahkan kemarin ketika Amin Rais, Partai Umat tidak lolos di verifikasi faktual oleh KPU juga menuduh rezim inilah ada kekuatan yang sangat besar lah, menjegal lah, dan semacamnya. Bahkan juga yang kemarin ketika Anies Baswedan pada saat di Aceh tidak diperbolehkan berkampanye di suatu tempat, juga menuduh yang macam-macam, dijegal lah dan lain sebagainya. Tetapi apa hubungannya dengan Presiden Joko Widodo? Ya jelas tidak ada hubungannya lah dengan itu semua. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Gagal koalisi. Yang sabar ya Pak, ini bukan karena mereka nggak dewasa dalam berpolitik, tapi mereka masih bingung, merasa jadi tokoh pakar darah biru dalam berpolitik, tapi nggak nyangka seorang tukang kayu tempo 8 tahun mampu berkuantum membangun NKRI. Faktanya, yes, mental pecundang. Bahkan di sini, ketika kemarin rame ya diperbincangkan publik bahwa Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Joko Widodo. Nah, di sini kayaknya Nasdem meralat lah. Nasdem menempatkan Anies sebagai oposisi itu tidak pas. Akhirnya juga sekarang mengakui lah kalau Anies Baswedan sekarang ini tidak memposisikan sebagai antitesis Jokowi. Padahal semua rakyat Indonesia juga tahu lah kalau memang Anies dan Presiden Joko Widodo memang program-program dan kebijakan-kebijakannya pasti tidak sesuai dengan Presiden Joko Widodo. Terbukti menjadi Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Program-program kerja dari pemerintahan sebelumnya juga tidak diteruskan oleh Anies Baswedan. Jadi memang saya setuju sekali sih ketika Nasdem menempatkan Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo. Oke lah, apapun itu, semoga saja pada tahun 2024 bisa menemukan presiden yang benar-benar bisa mementingkan kesejahteraan rakyat dan negara. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Elektabilitas Nasdem di survei terbaru SMRC mengalami penurunan dari 4,8% menjadi 3,2%. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani menilai kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan belum memberikan dampak ke suara Nasdem.
Untuk diketahui, survei suara Nasdem dengan hasil 4,8% itu dilakukan SMRC pada November. Sedangkan di survei terbaru ini, pada Desember elektabilitas Nasdem turun menjadi 3,2%. Buahnya jelas belum terlihat. Kalau survei sebelumnya kita peroleh di atas 4,8%, Nasdem sekarang 3,2%. Kalau ada efekan, mestinya ada kenaikan yang konsisten. Saya kira sejauh ini deklarasi itu belum punya dampak kenaikan elektabilitas Nasdem secara signifikan, ujar Denny dalam rilis survei yang ditayangkan di akun YouTube SMRC pada Minggu 18 Desember 2022. Kita perlu lihat secara detail bagaimana perkembangan suara dari masing-masing partai untuk bisa menyimpulkan secara lebih baik selanjutnya. Denny juga mengatakan suara Nasdem sempat mengalami angka di atas 5% ketika mendeklarasikan Anies sebagai capres yang diusungnya. Namun ketika Nasdem aktif mempromosikan Anies ke daerah-daerah, suara Nasdem tidak mengalami peningkatan alias justru menurun. Kita ingat Nasdem deklarasikan Anies sebagai capres pada Oktober, tepat hari ketika dideklarasikan kita turun survei. Seminggu setelahnya, kita peroleh angka 5,4%. Pada saat itu juga emang tidak membuat elektabilitas Nasdem menjadi lebih baik dari 2019 yang lalu. Saat itu kita sebetulnya mendeteksi ada kemungkinan Nasdem mengalami kemajuan, tapi rupanya kenaikan itu tidak berlangsung lama, ujarnya. Setelah momentum deklarasi, walaupun kita lihat pemberitaan Nasdem cukup aktif membawa Anies Baswedan dalam sosialisasi ke berbagai wilayah, tapi dampaknya untuk Nasdem, kita tidak melihat ada sesuatu yang signifikan kenaikan suara pada Nasdem, imbuh Denny. Meski begitu, Denny mengatakan elektabilitas ini masih bersifat dinamis. Pada pemilu 2019 pun, kata Denny, Nasdem selalu menjadi partai dengan elektabilitas di bawah 4%. Tapi saat masa kampanye, Nasdem memanfaatkan kesempatan dengan baik, sehingga lolos parlemen. Bacaan saya, kalau melihat pemilih kita yang sangat dinamis, dulu juga Nasdem dalam survei seperti ini di bawah 4%. Namun momentum kampanye resmi saat ini dimanfaatkan secara maksimal oleh Nasdem. Dengan suasana itu, Nasdem masih punya peluang. Setidaknya memang perlu ada perhatian khusus untuk Nasdem, ujarnya. Bahkan diketahui pada waktu itu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa pemimpin partai akan bertanggung jawab jika perolehan suara yang didapat menurun pada pemilu 2024. Hal ini ia ungkapkan sebagai respon dari sejumlah survei yang mengatakan elektabilitas Nasdem menurun usai deklarasi bakal calon presiden Capres Anies Baswedan. Paloh secara sarkastis memaparkan agar lembaga survei itu tak perlu lagi menghitung partai dengan elektabilitas kecil seperti miliknya. Saya hormati itu, makanya kalau sudah tahu elektabilitas kecil, ngapain harus dihitung? Anggap aja ini partai main-main, nggak akan dapat apa-apa. Parliamentary threshold juga nggak dapat, kata Paloh di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 11 November yang lalu. Secara serius, Paloh menyebut hal ini merupakan tanggung jawab dirinya sebagai pemimpin partai, termasuk jika jumlah suara yang didapatkan partainya stagnan dalam pemilu mendatang. Saya katakan, jika tidak ada tambahan kursi di pemilu 2024, itu artinya nahkodanya out, ujar Paloh. Ia mengaku akan mengoptimalkan kepemimpinan di Nasdem untuk membawa partainya berhasil mencapai satu lompatan yang lebih jauh di pemilu 2024. Bahkan jika hasil yang didapat mengecewakan, Paloh menilai dirinya harus keluar dari Nasdem. Kalau saya, ini tolong dicatat ya, jangankan menurun atau tidak lolos parliamentary threshold. Tidak ada tambahan angka kursi parlemen satu pun itu, artinya nahkoda yang berbicara. Ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem, sambungnya. Sebelumnya diberitakan, hasil survei Saiful Mujani Research dan Consulting memperlihatkan elektabilitas Partai Nasdem di angka 5,4%, menempati urutan ke-7, berada di bawah PKS 6,9% dan Demokrat 5,5%. Survei SMRC dilakukan secara tatap muka pada 3 hingga 9 Oktober 2022. Populasi dari survei ini seluruh WNI yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Hasil lebih buruk dipaparkan survei LSI Denny JA yang menyatakan Nasdem tidak lolos parlemen dengan perolehan 3,9%, berada di bawah PKB 5,9% dan Demokrat 5,4%. Senada hasil survei, Indekstat juga menyatakan Partai Nasdem tidak lolos parlemen dengan elektabilitas 2,1%, berada di bawah PKS 6,2% dan Demokrat 5,2%. Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan,
Penempatan Anies Baswedan sebagai oposisi dari pemerintahan sangat tidak sesuai. Hal ini dikatakan Ahmad Ali menyusul adanya penilaian bahwa Nasdem bersama Anies Baswedan mengusung poros perubahan tetapi melanjutkan program-program Presiden Jokowi jika terpilih menjadi presiden pada tahun 2024. Apalagi menurut Ahmad Ali, Nasdem masih menempatkan kadernya di kursi pemerintahan membantu Presiden Joko Widodo. Tentunya menempatkan Pak Anies sebagai oposisi itu hal yang tidak pas. Karena posisi Nasdem saat ini adalah partai yang sedang berada di pemerintahan, kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com pada Senin 19 Desember 2022. Ia lantas mengakui tidak semua program pada zaman pemerintahan Jokowi itu buruk. Nasdem, kata Ahmad Ali, memiliki visi untuk melanjutkan program-program yang sifatnya sesuai dengan kepentingan masyarakat, sementara yang belum sesuai perlu diperbaiki. Ia juga menyampaikan, tak elok rasanya jika program dari pemerintah sebelumnya dihapus tiap berganti tempuk kekuasaan. Menurut Ahmad Ali, perlu ada pembangunan yang berkesinambungan agar terasa manfaatnya. Tentunya, yang kami inginkan adalah kami ingin program-program pembangunan yang ada di bangsa ini tidak bisa kemudian setelah selesai satu rezim, terus penguasa berikutnya datang untuk menghapus sejak penguasa lama. Nggak boleh begitu, ujarnya. Ditambah lagi, kata Ahmad, program pembangunan di era Jokowi juga dilaksanakan sesuai dengan perintah undang-undang. Artinya, jika undang-undang itu belum direvisi, sudah menjadi tugas penguasa berikutnya untuk melanjutkan. Salah satu contohnya adalah pembangunan ibu kota negara yang telah dimandatkan oleh undang-undang. Ketika Presiden Jokowi lengser pada 2024, sudah menjadi kewajiban pemimpin selanjutnya untuk meneruskan pembangunan IKN. Jadi, tidak boleh karena atas nama perubahan undang-undang kita tambal. Sekarang ketika kemudian tadi katakan Anies jadi presiden, undang-undang yang memerintahkan itu sepanjang undang-undang tidak diubah. Anies punya kewajiban untuk melakukan itu kan, kata Ahmad Ali. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Nasdem memiliki visi untuk memperbaiki semua program yang tengah atau belum terlaksana di pemerintahan kali ini jika capres yang diusungnya terpilih menjadi pemimpin di tahun 2024. Jadi sekali lagi, tidak bisa kemudian menempatkan Nasdem sebagai partai oposisi. Kita bukan oposisi kok, Anies bukan oposisi, ujar Ahmad Ali. Kami ingin melakukan perubahan-perubahan ke depan dengan cara memperbaiki semua yang sedang atau belum terlaksana. Yang masih kurang itu hal biasa, katanya lagi. Sebelumnya diberitakan pengamat politik dari UIN, Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai pencalonan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem terkesan serba tanggung. Sebab di satu sisi Nasdem menghendaki Anies untuk melanjutkan program-program Presiden Jokowi jika terpilih sebagai Presiden 2024. Di sisi lain, Partai Pimpinan Surya Paloh itu punya rencana berkoalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, dua partai oposisi yang kerap tak sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah. Ditambah lagi, ketiga partai juga kerap menggembar-gemborkan koalisi perubahan. Kan Nasdem selalu bilang Anies akan menang melanjutkan program-program Jokowi. Di mana letak perubahannya? Kata Adi kepada Kompas.com pada Jumat 16 Desember 2022. Bahkan juga diketahui Partai Nasdem kembali sengit dengan kawan sekoalisi pemerintahan PDI Perjuangan. Kali ini soal elit Nasdem menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan antitesis Presiden Joko Widodo. Awalnya, politikus Nasdem Sulvan Lindan mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Nasdem menilai Anies merupakan antitesis dari Jokowi sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Saya mau masuk alasan kenapa dipercepat pengumuman Anies sebagai bakal capres. Ini kan harus jelas dulu latar belakang. Jadi begini, ini sudah kita kaji dengan pendekatan filsafat dialektika. Ini dengan pendekatan filsafat Hegel, kata Sulvan pada Selasa 11 Oktober yang lalu. Sulvan menyampaikan hal ini dalam program Adu Perspektif bertema Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi yang disiarkan Detik.com dengan kolaborasi bersama Total Politik. Sulvan mengatakan ada perbedaan jelas antara Jokowi dan juga Anies. Pertama apa? Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja. Tesisnya kan begitu, Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies, kata Sulvan. Sulvan menuturkan, Anies memiliki kemampuan berpikir terkonsep yang dirumuskan dalam kebijakan. Mantan politikus PDIP itu menilai tokoh lain yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi. Apa artinya? Dia berpikir secara konseptualisasi.
Kemudian itu dirumuskan dalam polisi-polisi. Nah, kita mengharapkan dari dua ini, dari Jokowi ini, dari Anies ini, sintesanya akan lebih dahsyat lagi pada nanti 2029. Jadi harus ini, karena kalau memang misalnya Ganjar dari tesa ke tesa nggak ada antitesa, Prabowo dari tesa ke tesa nggak ada antitesa, Puan mirip-mirip, imbuhnya lagi PDIP bahkan merespon pernyataan Sulvan Lindan yang menilai Anies Baswedan antitesis dari Presiden Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai kalimat itu dapat menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik. Jujur, saya sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Sulvan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesa Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius, kata Hasto kepada wartawan pada Rabu 12 Oktober 2022. Menurut Hasto, pernyataan Sulvan merupakan penegasan sikap Partai Nasdem dengan mencalonkan Anies. Kata Hasto, Nasdem juga menjadi antitesis. Antitesis artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesa artinya vis a vis, diametral. Jadi, secara sadar Nasdem melalui pernyataan Pak Sulvan Lindan menegaskan hal tersebut, ujar Hasto. Dengan demikian, dalam cara berpikir, kebijakan, dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis, sambungnya lagi. Bahkan Hasto lalu mengkaitkan sikap Nasdem itu dengan para kadernya yang duduk di kursi Menteri Pemerintahan Jokowi. Hasto menilai hal itu kontradiksi, mengingat sikap Nasdem saat ini mendukung tokoh yang disebut antitesis Jokowi. Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem, kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Jokowi. Pak Anies, problematikanya di pemerintahan Pak Jokowi itu yang harus dijawab dengan dalam perspektif tata negara yang baik. Lalu di mana tanggung jawab elit politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak Capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesis terhadap Presiden Jokowi, ujarnya. Problematika juga muncul ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesa Pak Jokowi? Ini kan jadi kontradiktif dan rumit, lanjut Hasto. Hasto meminta Nasdem untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan, kata dia. Hasto menilai pernyataan Sulvan Lindan soal Anies Baswedan antitesis Jokowi persoalan etika serius. Sulvan menyebut Hasto nggak paham secara utuh pernyataannya. Mas Hasto tidak memahami secara utuh yang saya maksud dengan tesa, antitesa, dan sintesa. Dalam teori dasar dialektika Hegel memang terjadi perubahan yang mendasar dari bentuk feodalisme mengalami perubahan dalam bentuk sistem kapitalisme, kata Sulvan kepada wartawan pada Rabu 12 Oktober yang lalu. Namun kini semua pendekatan itu banyak mengalami perubahan yang dikenal sebagai teori konvergensi, di mana antara kapitalisme dan sosialisme saling melengkapi. Sambungnya,